Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, kali ini kita akan memulai topik mengenai dasar-dasar ilmu tanah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu tanah. Yang pertama, tanah itu adalah fondasi berbagai ekosistem yang ada di daratan. Yang kedua, tanah itu pada dasarnya ada di bawah telapak kaki manusia ataupun makhluk hidup. Sehingga pada dasarnya tanah sering diremehkan dan sangat-sangat kurang diapresiasi. Merupakan salah satu gambar kredit daripada Mr. Clay Robinson. Selanjutnya, tanah atau soil ini adalah perpotongan daripada berbagai sfera yang ada di muka bumi. Ada beberapa tanah itu adalah perpotongan daripada atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta biosfer, bahkan kehidupan manusia atau biosfer itu tadi. Nah, itu bagian daripada pedosfer itu ada di bagian tengah perpotongan antara keempat itu. Dia termasuk dalam biosfer dan memotong 3 buah bioma sfera-sfera lainnya. Kita bisa melihat tanah ini adalah perpotongan daripada atmosfer. Atmosfernya ada di udara. Udara ini sangat mempengaruhi dan termasuk daripada faktor pembentuk tanah. Kemudian biosfer ini ada organisme di sini, itu dari vegetasi. Kemudian ada pedosfer. Pedosfer tanah ini ya ini bagian yang sudah menjadi tanah termasuk pedosfer. Kemudian litosfer itu bagian baduan, sementara hidrosfer itu air-air yang ada di sela-sela ini termasuk bagian hidrosfer. Tapi perlu kita pahami semua teman-teman bahwa tanah yang kita maksud ini yang pertama itu adalah bukanlah tanah sesuatu yang kotor yang bisa kita sebut ya. Ada tanah di sepatu, ada tanah di lantai, ada tanah di ada tanah di bawahku kalian itu tanah kotor-kotor, bukan maksud itu. Tanah yang kita maksud ini adalah tanah yang merupakan sebuah sumber daya natural resources. Sumber daya alam ini diperbarui, namun dalam waktu yang sangat lambat. Tanah yang kita maksud adalah sesuatu yang sangat beragam, sesuatu yang sangat heterogen, sesuatu yang sangat dinamis, bukan hal yang statis dan bukan hal yang homogen. Tanah yang kita maksud ini adalah tanah yang merupakan pendukung kehidupan. Berbagai organisme mulai dari mikroba, tumbuhan, dan juga hewan. Tanah yang kita maksud ini adalah tanah yang penting dalam siklus air, tanah yang digunakan dalam jalan dan bangunan, tanah yang digunakan dalam aktivitas kebudayaan, dan tanah yang maknanya berbeda bagi setiap orang. Tanah di sini mencakup berbagai ilmu, mulai dari kimia, fisika, biologi, hidrologi, ekologi, dan geologi, tentang bagaimana suatu hal dibuat, bergerak, bagaimana hidup dan tumbuh, bagaimana perputaran air yang ada di bumi, dan juga bagaimana semua sistem itu terhubung satu sama lainnya dalam suatu kehidupan di bumi. Tanah ini terbentuk dari bagian atas ke bawah. Lapisan terbentuk dengan berbagai proses, yaitu adanya adisi, translokasi, transformasi, dan juga kehilangan. Adisi ini adalah penambahan, translokasi ini adalah perpindahan, transformasi perubahan, losus ini adalah proses kehilangan. Yang pertama adalah proses adisi. Proses adisi ini salah satunya itu adalah air berperkolasi, kemudian adanya tumbuh. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini adalah kemungkinan terbentuknya daripada translokasi. Ini partikel-partikel turun ke bawah, partikel yang lebih halus dia turun ke bawah. Adisi ini adalah penambahan material baru dari atas, ini berupa bahan organik biasanya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah contoh daripada translokasi. Partikel-partikel yang lebih halus berupa material itu akan turun ke bawah. Sementara ini adalah proses transformasi. Selanjutnya adalah proses losses atau kehilangan ini dari erosi. Kita bisa melihat ini erosi palir dan erosi alur. Ya, ini adalah contohnya. Di sini adalah ini adalah hujan pada proses adisi ini.
Hujan akan menambahkan air, debu-debuan itu akan menambahkan mineral, lalu bahan organik itu juga termasuk adisi, kemudian ini losses in the process erosi, kita bisa melihat tanah yang terkikis dan terbawa oleh mungkin air ataupun angin, ini membuat akar tanaman ini, akar tumbuhan ini menjadi terekspos, kemudian juga bisa terjadi translokasi daripada hewan-hewan, kemudian transformasi adalah perombakan bahan organik. Pembentukan tanah. Kita bisa melihat di sini ada rumus Cl, O, R, P, dan T. Ini adalah interaksi dari berbagai faktor-faktor pembentuk daripada tanah yang menjadi penyebab utama kenapa tanah-tanah itu berbeda satu sama lain. Dari CLO, P, R, and T itu kita bisa menjabarkannya. Cl sebagai climate atau iklim, O sebagai organisme, relief, R, P sebagai bahan material atau bahan induk, dan T sebagai waktu. Tanah yang ada di dunia ini terbentuk daripada interaksi faktor-faktor tersebut. Interaksi faktor-faktor tersebut itu tentunya sangat beragam di semua wilayah yang ada di bumi, sangat-sangat beragam sehingga menyebabkan tanah itu berbeda satu sama lainnya. Bahkan ada istilah bahwa setiap jengkal tanah itu akan mempunyai properties yang berbeda. Faktor pertama, climate atau iklim, atau tadi kita sebut dengan dikodekan dengan huruf Cl. Ini berhubungan dengan suhu, curah hujan, kemudian faktor-faktor yang pengaruh iklim lainnya, kelembapan udara, kecepatan angin, dan sebagainya. Iklim ini juga berhubungan besar dengan posisi suatu lokasi di bumi ya. Ada posisi tropis dan juga ada posisi subtropis, mungkin arid atau gurun. Importance-nya atau kepentingannya ini adanya suhu dan juga presipitasi. Salah satu contohnya ini suhu sangat mempengaruhi plant growth atau pertumbuhan tanaman, kemudian aktivitas biologi, evapotranspirasi, chemical reaction, dan juga physical reaction atau reaksi kimia fisika. Kemudian hujan ini akan mempengaruhi material-material, kelarutan material, pertumbuhan tanaman, aktivitas biologi, translokasi, transformasi, serta erosi. Contohnya ini adalah perbedaan iklim, yang di satu ini adalah iklim subtropis, dan ini adalah iklim tropis. Di sini curah hujan yang tinggi membuat tanah pada iklim tropis ini terlihat berkembang dengan lebih lanjut. Sementara pada iklim subtropis ini kan ada masa jeda, di masa dingin itu biasanya kita bisa melihat sebelum tanah bagian atas ini lebih tebal, jauh lebih tebal. Yang kedua, organisme berkaitan dengan vegetasi serta organisme-organisme lain, mulai dari mikroorganisme sampai makroorganisme. Ini ada yang termasuk sini bisa tumbuh-tumbuhan, hewan, makro and mesoorganisme seperti bakteria, fungi atau jamur, cacing, serangga-serangga kecil yang lainnya. Nah, berikut ini beberapa contoh pengaruh, ini terutama vegetasi yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama pada padang rumput, ini maksudnya tanah di padang rumput, tanah di hutan maple, dan juga tanah di padang hemlock. Jadi kita lihat dari 3 jenis vegetasi ini sudah menghasilkan tanah yang sangat luar biasa berbeda. Bagaimana dengan vegetasi lainnya? Yang ketiga itu adanya relief berkaitan dengan topografi. Relief topografi atau lereng ini berkaitan dengan derajat kemiringan, tentunya degree of slope, yang tentunya sangat berpengaruh langsung terhadap erosi dan juga stabilitas daripada suatu tanah. Hal ini juga sangat dipengaruhi dengan posisi daripada slope ataupun lereng tersebut. Bisa kita lihat sini ada puncak, pundak, punggung, kaki, dan lembah ya. Ini salah satu contohnya. Tanah di bagian puncak, tanah di bagian pundak, tanah di bagian punggung bukit atau gunung, tanah di bagian kaki gunung, dan juga tanah di bagian lembah. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Di bagian lembah ini begitu banyak material penumpukan hasil yang berkembang. Kemudian yang terakhir itu adanya material bahan induk. Bahan induk ini bisa berasal dari material hasil transportasi, bedrock atau material residu, bahan dan juga bahan organik. Sekali lagi kita akan kupas kembali bahwa faktor-faktor tersebut, 4 faktor yang pertama yaitu climate, organism, relief, dan material itu akan berkorelasi dengan waktu. Terbentuknya tanah ini merupakan interaksi daripada kelima faktor ini.
karakteristik 5 faktor ini tentunya di semua tempat itu menghasilkan interaksi yang berbeda, yang akan sangat menentukan perbedaan-perbedaan daripada tanah-tanah yang terbentuk.